Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast Kajian Entrepreneur Syariah episode yang keempat. Kajian Entrepreneur Syariah adalah ruang diskusi bagi kita semua Sobat Syariah untuk membahas kendala sekaligus solusinya yang dihadapi agar bisnis dapat bertumbuh dengan cara yang halal dan berkah pastinya. Bersama saya, Bambang Yanse, dan narasumber Mas Hamid Surya, STMESY. Assalamualaikum Mas Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sobat Syariah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, banyak pebisnis karena melihat kesuksesan orang lain, lalu muncul keinginan untuk segera sukses, menyamai, bahkan pengennya menyalip, pengen segera berkembang dan segera untung besar, Mas Hamid. Ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, kita ini hidup di zaman now, di mana segala sesuatu berjalan serba cepat, terutama terkait arus informasi ya, Mas Hamid ya. Jadi lihat atau dengar teman atau kompetitornya buka cabang dalam waktu singkat, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Sobat entrepreneur itu sering terlihat panik. Kemudian lihat atau dengar kompetitor lainnya viral di medsos, dia merasa tertinggal. Ironisnya ada juga yang merasa gagal. Nah ini. Tapi benarkah cepat itu selalu baik? Atau jangan-jangan ambisi untuk cepat besar justru bisa menjadi bumerang bagi bisnis kita? Nah, baiklah, mari kita nanti bedah bersama. Bahaya tergesa-gesa ingin bisnis cepat besar dari perspektif syariah, Mas Arif. Ya. Kita mengenal bahwa anak muda zaman now ini cenderung FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu fear of missing out. Jadi rasa takut, rasa galau, ya, takut ketinggalan momentum untuk sekedar ingin pamer pencapaian. Nah, dalam bisnis pun sebenarnya saya melihat banyak entrepreneur melakukan ekspansi bisnis bukan karena sistemnya yang sudah siap, tapi karena takut ketinggalan momentum, bahkan takut dicap oleh toko sebelah atau kompetitornya. Ini menarik. Mas Hamid, pertanyaan pertama dari saya begini ya. Bagaimana kita seharusnya menyikapi fenomena ini dalam perspektif syariah? Fenomena FOMO memang sesuatu yang marak di zaman now, Pak Bambang. Ya. Tapi di dalam bisnis, sobat trainer syariah harus tetap mengingat 2 hal yang utama. Yang pertama, bahwa bisnis itu ada life cycle-nya atau bisnis life cycle. Terus yang kedua, bahwa di dalam perspektif syariah itu ada larangan kita untuk tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 11 yang artinya, dan manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda yang artinya bersikap tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara ketika kita berbicara bisnis life cycle, itu ada 4 tahap. Yang pertama tahap startup atau perintisan, yang kedua growth atau pertumbuhan, yang ketiga maturity atau kematangan, dan yang keempat decline atau penurunan. Tahapan ini mengacu pada produk life cycle yang diperkenalkan oleh Philip Kotler, seorang ahli manajemen marketing yang menjadi referensi banyak
entrepreneur di muka bumi ini. Memasuki sebuah bisnis baru, kalau boleh saya ibaratkan Mas Hamid nih ya, jadi seseorang mengemudikan perahu yang baru saja diluncurkan dari galangan. Ya. Kemudian seringkali karena ia terlalu bersemangat untuk segera mencapai tengah samudra luas, dia sedikit abai tanpa mengecek apakah setiap sambungan kayu itu sudah benar-benar kedap air, apakah navigasi kapal berfungsi dengan baik, dan apakah awak kapal itu sudah benar-benar siap. Nah, ambisi untuk cepat terlihat sukses seringkali membuat orang tersebut tuh melupakan atau mengabaikan hal itu semua. Benar ya? Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apa yang sering salah ketika seorang entrepreneur itu memulai bisnis startup atau tergesa-gesa? Dengan bahasa yang awam kita dengar sering itu gerusa-gerusu. Pak Bambang, bagus sekali perumpamaan seorang memulai bisnis dengan perahu di galangan kapal yang sedang dibuat. Ya. Itu nanti saya izin nih, boleh saya contek untuk acara lain ya. Siap. Sobat Planner Syariah, pada fase startup atau perintisan, kita perlu fokus pada 3 hal, yaitu validasi produk, memahami pasar, dan membangun kepercayaan customer. Tapi banyak sekali entrepreneur, termasuk Sobat Planner Syariah mungkin pernah mengalami bahwa ketika memulai usaha itu terlalu over optimis sehingga pengen cepat besar. Ya. Nah, banyak yang melakukan iklan besar-besaran di awal bisnis mulai dirintis. Buka cabang di mana-mana, merekrut banyak orang, padahal fondasi yang dibangun belum kuat. Hal ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang merusak di pertengahan jalan. Nah, mulai dari internal, karena tim yang belum siap, maupun dari eksternal, karena akhirnya kita overpromise terhadap produk atau layanan yang kita janjikan ke customer. Kita masuk ke fase kedua ya. Ya. Growth atau pertumbuhan. Mungkin bisa saya ibaratkan begini. Setelah perahu berhasil melewati ujian di perairan yang tenang dan mulai mendapatkan angin yang kencang, seringkali banyak entrepreneur merasa inilah saat yang tepat untuk membentangkan seluruh layar selebar mungkin agar perahu melaju secepat kilat. Bos, begitu. Nafsunya mulai keluar. Namun kecepatan yang tidak terkendali tanpa diimbangi dengan awak kapal yang kompeten dan kestabilan beban muatan justru bisa membuat perahu terbalik tepat pada saat ia sedang berada dalam kecepatan tertingginya, kecepatan maksimalnya nih, ya. Nah, kira-kira nih apa ya kesalahan yang sering dilakukan entrepreneur pada fase ini, Mas Hamid? Sobat Planner Syariah, ketika kita memasuki fase growth, mungkin akan timbul di dalam hati kita rasa yang senang dan yakin bahwa skenario yang kita siapkan itu on the track. Nah, tapi terkadang kesenangan dan keyakinan ini mengantar kita kepada overconfidence. Kepedean. Ya. Padahal Pak Bambang, justru pada saat seperti inilah, pada saat bisnis yang kita rintis itu masuk fase growth, kita itu harus meningkatkan kewaspadaan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir. Pak Bambang, bukan rahasia umum
kalau banyak orang menganggap tawakal itu kita gunakan ketika semua jalan yang kita hadapi itu buntu. Iya, iya. Betul, betul. Padahal justru akan lebih baik kita bertawakal ketika jalan kita itu sedang lapang. Sehingga setiap langkah kita akan lebih mudah dibimbing oleh Allah dan lebih dekat dengan sukses untuk mewujudkan mimpi. Ini, ketika sebuah perahu akhirnya mencapai perairan yang stabil dan berhasil menjadi kapal yang besar dan mapan, begitu ya Mas Abid ya. Bahaya terbesar justru bukan lagi datang dari ombak luar, bukan, ya. Melainkan dari rasa aman yang semu di dalam kabin, ya kan? Nah, di fase ini banyak pemimpin mulai ketinggalan kewaspadaan sehingga mereka seringkali berhenti berinovasi, ya. Atau justru melakukan manuver yang terlalu berisiko hanya karena merasa memiliki sumber daya yang tak terbatas. Nah, hal ini, waduh, saya masih ingat banget tragedi kapal Titanic. Iya kan? Ya. Benar ya? Betul. Saya nonton filmnya sampai 4 kali itu. Sekarang aja saya mau nonton lagi kalau nanti kita bisa dikit style. Ya Allah. Saya mau tanya ini Mas Amin. Terus apa saja yang perlu dilakukan entrepreneur pada fase maturity ini agar entrepreneur ya tetap waspada mengawal bisnis yang sedang berbuah ini atau lagi panen lah, lagi on the track lah. Apabila sobat planner akhirnya diberi rezeki oleh Allah, bisnisnya masuk ke fase maturity. Ingatlah untuk selalu perbanyak bersyukur kepada Allah. Kewaspadaan bisa diwujudkan dengan evaluasi seluruh proses yang sudah dilewati, serta menata proses bisnis dan menetapkan SOP dan KPI bagi setiap tim yang terlibat. Pastikan kembali prinsip syariah hadir di dalam keseluruhan proses tersebut. Insya Allah dengan cara demikian, bisnis kita akan tertata rapi dan prinsip-prinsip syariah dapat kita jalankan dalam setiap lini proses yang ada di perusahaan kita. Jangan lupa juga sobat planner untuk membayar zakat, menyisihkan keuntungan untuk bersedekah, terutama bagi lingkungan di sekitarnya. Dan jangan lupa nih Pak Bambang, ngasih bonus ke karyawan yang cukup banyak, kira-kira gitu. Insya Allah rezeki sobat planner akan menjadi barokah. Oh ya, saya jadi maaf nih Mas Amit, ada pertanyaan masuk ke meja saya baru ingat ini. Ya. Kita kupas sekarang aja ya. Oke, Allah. Saya lupa. Jadi begini Pak, ada masukan, ada pertanyaan. Dengan menyimpan uang yang sama, ya, dan tempo yang sama pula, mengapa kita ketika uang itu ditabung di bank biasa, sebutlah bank A begitu ya, dengan bank syariah, nah kompensasi yang diterima berbeda, bisa begitu, ya. Nah di bank biasa atau bank konvensional gitu ya, itu ada program piknik gratis, ada door prize. Wah, jadi menarik ya. Menarik, ya kan? Ada nilai plus dong. Ada kompensasi lain yang pokoknya benefit yang menarik lah, ya kan? Nah, tapi di bank syariah tidak ada benefit apapun. Pertanyaannya ini, ya kan? Nah, apakah ada perbedaan perhitungan di antara keduanya, bank yang tadi konvensional dengan bank syariah?
ada perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah. Kalau bank konvensional itu kita kenal mereka mendasarkan perhitungan tabungan itu berdasarkan bunga, dan bunganya itu cenderung tetap. Jadi misalkan Pak Bambang menyimpan uang 100, kemudian sudah dijanjikan nih sama bank konvensional dijanjikan mendapat di muka bunga, ya, mendapat bunga sekian. Nah, biasanya teman-teman bank konvensional ini memanfaatkan pendapatan dari bunga ini, pendapatan yang dari tabungan Pak Bambang dikelola mendapatkan keuntungan yang melebihi dari bunga yang dijanjikan ke Pak Bambang. Mereka punya alokasi untuk dana marketing. Nah, yang dana marketing inilah yang biasanya dikembalikan ke nasabah dalam bentuk seperti yang tadi saya sebutkan itu oleh temannya Pak Bambang yang bertanya yang tadi. penny gratis, yang door prize, ya betul, dan lain-lain. Nah, sementara kalau di bank syariah ada 2 akad nih Pak Bambang ketika kita bicara tabungan. Yang pertama adalah akad mudorobah. Yang kedua adalah akad wadiah atau titipan. Nah, ketika teman-teman ingin menabung di bank syariah, dipastikan dulu, karena kalau akadnya adalah wadiah, maka tidak akan ada penambahan sekecil apapun dari tabungan Bapak. Tidak ada benefit apapun lah gampangnya seperti itu. Nah, kalau toh misalkan ada benefit yang diberikan, tapi ini juga menjadi masukan nih buat pengelola bank syariah. Karena memungkinkan juga sebenarnya teman-teman bank syariah itu memberikan benefit seperti piknik atau misalkan wisata religi misalkan gitu ya. Atau door prize gitu. Hanya saja yang terpenting adalah tidak menjanjikan di awal. Jadi kejutan lah, misalkan Pak Bambang misalkan jadi nasabah setia bank syariah, tanpa perjanjian di awal, ketika Pak Bambang ulang tahun misalkan diberi tiket wisata religi, misalkan umroh kayak gitu, itu tidak salah juga kalau bank syariah melakukan hal itu. Nah, jadi ini juga menjadi masukan. Nah, akan ada keuntungan yang didapat kalau kita memilih tabungan yang menggunakan akad mudorobah. Walaupun hasil dari keuntungan yang kita dapat tidak seperti bank konvensional yang bisa kita hitung di awal, karena akan tergantung pada performansi bisnis dari bank syariah tersebut. Sobat Trader Syariah, tibalah kita pada kesimpulan pembahasan di episode ini. Jadi setiap bisnis memiliki life cycle sebagaimana kehidupan. Begitu Mas Amit ya? Betul. Sobat Trader Syariah, dari diskusi ini kita memahami bahwa keberhasilan sejati seorang entrepreneur bukan diukur dari seberapa cepat ia sampai ke puncak, melainkan dari seberapa lama ia bertahan dalam keberkahan dan seberapa besar manfaat yang diberikan bagi sesama sebagai wujud amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita tergesa-gesa dalam membangun bisnis, tapi sabar dan istiqomah adalah kuncinya. Tibalah saatnya saya Bambang Yanse dan narasumber kita Mas Hamid Surya pamit undur diri. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada rekan-rekan pengusaha lainnya. Karena satu ilmu yang dibagikan adalah amal jariah yang tidak ada putusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, dan TikTok di @kajiansyariah. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya akan membahas tema-tema yang lainnya yang sama menariknya. Teruslah istiqomah dan sabar dalam membangun bisnis
sebagai sarana mencari nafkah dan wujud amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entrepreneur Syariah, sukses barokah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.